Kan Deddy Mulyadi semakin menyala saja di depan purnawirawan TNI Polri di Jawa Barat, mengungkap segala hal yang menjadi faktual hari ini, di mana Jabar kita tahu memang bahwa menjadi lumbung garapan daripada Islam radikal atau mereka-mereka yang selalu melakukan caci maki, hasut, dan provokasi di media sosial. Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat 9.0 dimanapun juga berada, luar biasa kan Deddy Mulyadi, sebuah anugerah yang sangat besar bagi warga Jawa Barat. Ada orang yang mau mewakafkan dirinya dan begitu cadas, berani melawan arus. Kenapa saya mengatakan berani melawan arus? Karena kita tahu sendiri bahwa Jawa Barat itu adalah merupakan lumbung daripada mereka-mereka yang selama ini senang melakukan provokasi, senang melakukan adu domba, dan senang melabrak budaya orang. Siapa lagi kalau bukan Rizik Syihab dan Bahar Smait yang saya bicarakan. Dan komitmen itu betul-betul diperlihatkan secara nyata oleh Deddy Mulyadi di depan para purnawirawan Polri dan TNI belak-belakang. Bagaimana ke depan ketika beliau yang menjadi gubernur di Jawa Barat akan menghajar orang-orang ini semua. Tidak perlu berlama-lama sahabat, ini hal yang sangat menarik. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat warga Jawa Barat yang mendapatkan calon pemimpin yang betul-betul mau melihat Jawa Barat ini tidak saja maju dari sisi pembangunan fisiknya, tapi juga dari sisi pembangunan mental, budaya, dan agama yang betul-betul agama yang rahmatan lil alamin, bukan agama yang diproklamirkan oleh Iman Jumbo dan para cucu-cucunya, terutama Bahar Smait. Apa sih sebenarnya yang menjadi obsesi diri saya? Obsesi diri saya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah obsesi ideologis. Obsesi ideologis apa? Saya ngerti bangsa ini dibangun dengan landasan Pancasila. Saya ngerti bangsa ini dibangun dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu sumpah setia seorang tentara, sumpah setia seorang Polri. Tetapi saya melihat dalam perjalanannya bangsa ini mengalami penyimpangan ideologi, bahkan ideologinya pudar. Makin kesini orang makin tidak punya keberanian untuk menegakkan Pancasila secara benar. Kenapa? Bukankah Pancasila diucapkan? Tidak, menurut saya Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat, pada orang. Untuk apa? Untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghadrik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Saya ngerti betul kata orang Sunda. Orang Sunda itu lunan, ngilu kanu menang, lume ngilu kanu rame. Sehingga ketika kemarin ada debat tentang intoleransi di Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran, toleran pada intoleran. Kenapa? Orang Sunda mangga sok badai ngadang bumi di sini mangga, di dia mangga, 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 mangga
Nah, apa sih ingin dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali, nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik, bukan kewenangannya, caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada aparat di sini. Saya nggak mau. Kenapa? Yang datang ke Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa kami. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan di marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan ideologi yang akan merusak dan menghancurkan bangsa. Tidak disadari. Nah, ini ideologi harus mulai, kita harus kembali pada ideologi Pancasila. Pada ideologi Pancasila, orang tidak boleh menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukum. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun. Setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan, makin lama makin besar, minggirnya gedean. Suatu saat negara akan kehilangan wibawa. Kenapa? Pemimpinnya kalah menang oleh mereka. Di modalan ku pamarentah, di bajuan ku pamarentah, nyerang ka pamarentah, dan dieureunkeun mah bantuan eueuhan, iro eueuhan. Memang aing teh nyaho aing kabeh. Di mana tuh usahana, di mana? Nah, ini harus kenapa? Karena korban yang paling dekat adalah Jawa Barat. Yang paling dekat Jawa Barat akibat naon? Akibat rakyatna. Nah, kemudian kunaon kalau kemudian terjadi keributan, orang sudah naon? Hapunten abdi tong kaca cadak. Orang Jawa Barat, saya termasuk orang yang konsisten selama hampir 20 tahun keliling kemana-mana, terus menemui warga. Kemudian saya kebetulan Allah mentakdirkan saya membawa media sosial setelah berhenti jadi bupati karena kosong waktu. Terus saya jelasin pada orang, saya melawan arus. Kenapa? Media sosial hari ini mengarah pada publik, pada framing pikiran ideologi yang itu berbahaya kalau dibiarkan. Kemudian saya ingin melawannya dengan apa? Dengan tidak ngomong ideologi. Ngomongnya apa? Berbuat baik pada sesama yang tidak boleh berhenti. Titah Pancasila berbuat baik, titah Allah pada kita juga berbuat baik. Sudah berbuat baik. Kenapa? Orang Indonesia lagi krisis figur. Kalau menemukan figur yang berbuat baik, kadeuleu kareungeun jeung karasa nuturkeun rakyat. Dan akhirnya saya masuk pada sebuah fase di mana apa? Di mana namanya elektoral terbangun dengan kesadaran, bukan dengan paksa. Saya kalau mau jujur, nyalon gubernur ini tak satu lembar pun kau saya buat. Kenapa? Karena bagi saya membagikan satu membuat keirian bagi yang lain. Kenapa? Karena publiknya sudah punya kesadaran, punya keinginan, ingin dipimpin oleh pemimpin yang menjadi harapannya. Di mana-mana terjadi gerakan orang keliling ke manapun, panggung sudah ada, sound system sudah siap. Selalu ada orang yang mengatakan, kenapa Bapak dukung saya? Bapak bukan politisi, Bapak bukan pengusaha. Kang Deddy kuring teh hayang hiji waktu urang Sunda dipimpin ku jalma nu ngarti kana kasundaan. Kunaon urang teh seusi-isi langit siliwangi sekeserer pajajaran pirahu atuh kuduna tamu di lembur sorang. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat bisa terbuka hatinya agar kemudian betul-betul menentukan pilihan sesuai dengan nurani, dengan mempertimbangkan situasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, terutama kultur dan budaya masyarakat Jawa Barat. Jangan sampai kemudian pemimpin yang lahir di sana adalah pemimpin yang gemar atau yang memiliki afiliasi dengan mereka yang selama ini selalu mengkafir-kafirkan orang Jawa Barat.
Bahkan orang Jawa Barat, saya kira sudah pernah mendengar sendiri bagaimana hinaan Iman Jumbo terhadap masyarakat Sunda ya, dengan mengatakan campur racun. Jadi bahasa Sunda kultural itu diplesetkan oleh Iman Jumbo. Dan seperti itulah yang menjadi semangat kan Deddy Mulyadi ke depan bila mana menjadi gubernur. Saya kira sudah jelas di pengantarnya tadi bahwa dia tidak akan pernah mau membiarkan siapapun dari luar Jawa Barat yang masuk mengobrak-abrik budaya leluhur Jawa Barat. Dan tentu ini menjadi tamparan keras bagi Iman Jumbo dan para antek-anteknya, terutama Bahar Smaik. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.